Hadratul Muhtaramun yang kami muliakan para jamaah sekalian, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita awali dengan selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu hari-hari yang kita lewati tanpa kita sadari banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah agar kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga Allah akan kekalkan nikmat tersebut atau akan tambah. Termasuk di antara nikmat Allah adalah diberinya petunjuk hati seseorang untuk berinteraksi terus dengan Al-Quran melalui berbagai macam pengajaran, termasuk di antaranya taklim kita pada pagi hari ini pada Al-Quran. Kita ingin menambah wawasan kita mengenai isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa kekalkan nikmatnya dan Allah tambah lagi. Salawat dan salam baik senantiasa kita haturkan dan kita persembahkan kepada manusia paling agung Nabi kita Muhammad SAW, juga beserta keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan seluruh umat yang demikian. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran dan tafsir Jalalain, di mana pada kesempatan pagi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah, yaitu di ayat yang ke-163. Kita bacakan dulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 5 ayat. Kita artikan apa-apanya. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian. Ilahun adalah Tuhan wahidun yang Maha Esa. La ilaha
tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Dianya ditujukan pada Allah. Ar-Rahmanu yang Maha Pengasih, Ar-Rahimu yang Maha Penyayang. Inna sesungguhnya di dalam khalqis samawati penciptaan langit wal ardi dan bumi wa ikhtilafil laili dan pergantian malam wal nahari dan siang wal fulki dan perahu-perahu allati tajri yang berlayar yang berjalan fil bahri di lautan. Bahar itu lautan. Bima dengan membawa sesuatu yang bermanfaat an-nasa bagi manusia. Wama dan apapun anzala yang menurunkan Allah minas samai dari langit. Min ma'in yaitu air. Fa'ahya kemudian air itu menghidupkan. Kemudian Allah menghidupkan bihi dengan air itu al-ardo bumi. Ba'da mautiha setelah keringnya atau matinya bumi. Wabata dan Allah menyebarkan fiha di bumi mingkul lidabah setiap binatang melata, banyak hewan. Watasri firyahi dan terhembusnya angin, wasahabi dan awan al-musakhkhari yang dikendalikan, bainas samai di antara langit wal ardi dan bumi, la ayatin itu semua adalah tanda-tanda keagungan Allah li qaumin bagi kaum, bagi orang yaqiluna yang berpikir. Wa minan nasi dan dari sebagian manusia man ada orang yattakhidhu yang menjadikan min dunillahi selain Allah andadan sebagai tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum mereka begitu mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillahi seperti cinta kepada Allah. Walladzina dan sedangkan orang-orang aman yang beriman asyadu adalah orang yang begitu besar hubban cintanya lillahi kepada Allah. Walau yaro dan kalau melihat alladzina orang-orang zalamu yang berbuat zalim idh yarawna ketika mereka melihat al-adzaba adab siksa di akhirat, mereka berkata annal quwwata sesungguhnya kekuatan lillahi hanya punya Allah jami'an seluruhnya. Wa anna Allah dan sesungguhnya Allah syadidul azabi adalah zat yang keras azabnya. Ittaba'a ketika berlepas diri alladzina orang-orang attubi'u yang diikuti minal ladzina dari orang-orang ittaba'u yang mengikuti wara'au dan mereka melihat al-adzaba adab wa taqatta'at dan terputus bihim dari mereka al-asbabu hubungan-hubungan. Wa qala dan berkata alladzina orang-orang ittaba'u yang mengikuti lau anna lana seandainya sesungguhnya bagi kami karatan ada kesempatan kembali fanatabarra'a maka kami akan berlepas diri minhum dari apapun yang kami ikuti. Kama tabarra'u sebagaimana mereka berlepas diri minha dari kami. Kadzalika begitulah yurihihum Allah akan memperlihatkan kepada mereka a'malahum amal-amal mereka hasaratin sebagai penyesalan alaihim atas mereka. Wa mahum dan tidaklah mereka bi kharijina keluar akan dapat keluar minan nari dari neraka.
Rangkaian 5 ayat ini, isi kandungan yang paling utama adalah bercerita tentang keagungan Allah dan bagaimana supaya kita memahami kebesaran Allah melalui pengamatan benda-benda atau makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Kita masuki bahwa materinya mulai dari ayat yang ke-163. Ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu di ayat ke-161 dan 162, itu ayat tersebut kan bercerita tentang balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mau meyakini atau tidak mau menjadikan Allah sebagai Tuhan, alias orang kafir. Ya, di mana di ayat 161 telah menyatakan bahwa orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka balasan bagi mereka akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. Azab di neraka pun, azab di akhirat pun tidak akan diringankan, dan mereka tidak akan diberikan waktu penangguhan. Nah, di ayat yang 163, ya, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ya, ayat 163, 164, di mana Allah menyatakan wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, la ilaha huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ar-Rahmanu, dialah Allah Maha Pengasih, Ar-Rahimu, dia Maha. Adapun asbabun nuzul ayat 163 ini, ya, ini adalah sebagai jawaban dari permintaan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah, kemudian mereka berkata, sif lana rabbaka, tolong sifati, ya, Tuhan yang kau dakwahkan itu seperti apa. Jadi kalau kita buka sejarah tentang dakwahnya Nabi ketika di Mekah, ya, karena ini periode Mekah, Nabi fokus dakwah itu untuk mengenalkan Allah kepada manusia, ya, agar manusia mau beriman kepada Allah. Di mana kondisi dan keadaan waktu itu, ya, manusia, mobil khusus orang kafir Quraisy, mereka sedang gandrung-gandrungnya dengan penyembahan berhala. Mereka punya banyak berhala. Bahkan dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa lahum sittina wa thalathimi'ah sanaman. Mereka punya tidak kurang dari 360 jenis berhala. Karena mereka sangat sudah membudaya di kalangan masyarakat mereka yang namanya penyembahan berhala. Dan setiap orang diberikan wewenang, ya, untuk buat berhala sendiri. Sehingga jangan heran kalau sampai begitu banyak, ratusan berhalanya. Karena setiap orang boleh, ya, dia senang pada seseorang misalnya, kemudian orang itu meninggal, ya, dia mengagung-agungkan, mengkuduskan orang itu, kemudian orang itu dibuatkan patung, disembah-sembah. Ya. Mereka sangat senang sekali. Tiba-tiba ada orang mengaku nabi, mengajak mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu atau yang disembah itu nggak boleh banyak, hanya satu saja, ya, yaitu la ilaha illallah. Nah, bagi mereka ini hal yang aneh, ya, hal yang aneh. Kami punya sekian banyak berhala sampai 360 lebih, itu saja banyak masalah kami yang tidak terselesaikan. Ini kok ada orang mengajak hanya kepada satu Tuhan, ya, satu Tuhan. Padahal konsep ketauhidan dalam Islam itu, walaupun Allah itu Maha Esa, tapi Allah Maha bisa segalanya. Ya. Walaupun satu, Allah mampu segalanya. Jadi bisa mengalahkan sekian banyak Tuhan-Tuhan yang lain atau 360 berhala yang lain. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad, coba jelaskan kepada kami seperti apa sih Tuhan yang kamu
mengajak kami supaya kami menyembahnya. Nah, dalam bayangan orang kafir Quraisy, namanya Tuhan itu pasti berupa benda, ya. Walaupun Tuhan dalam pengertian mereka itu adalah sesuatu yang disembah, tapi mereka itu sudah terbiasa dengan berhala, sehingga bayangan mereka yang namanya Tuhan itu kalau nggak terbuat dari emas, perak, batu, kayu, atau jenis-jenis benda yang lain. Nah, sehingga mereka datang, "Hai Muhammad, Tuhan kamu itu seperti apa? Terbuat dari emas, perak, atau yang lain?" Maka itulah yang menjadi asbabun nuzul ayat ini. Nah, jika Allah menyatakan ya di sini dalam tafsir Al-Qur'an wa nazala al-maqal sif lana rabbak. Ayat ini turun berkaitan dengan permintaan orang-orang kafir Quraisy yang ingin mendapatkan penjelasan dari Nabi Muhammad tentang Allah. Maka kemudian Allah menjelaskan wa ilahukum ilahu wahid. Jelaskan wahai Muhammad, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Ini namanya tauhid, ya. Tauhid, konsep ketuhanan dalam Islam itu namanya tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Jadi bagi manusia, secara logika itu Tuhan itu memang satu. Ya. Ini untuk membantah ya, agama-agama lain, kepercayaan lain, keyakinan lain yang menyatakan Tuhan itu lebih dari satu. Ya, karena secara logika manusia, hal yang tidak mungkin atau mustahil kalau Tuhan itu lebih dari satu. Bayangkan seandainya Tuhan itu dua, jangan satu, dua, jangan tiga, itu saja sudah akan terjadi kekacauan. Oh mungkin nanti Tuhan bermusyawarah, Tuhan A dengan Tuhan B, pembagian tugas. Tuhan A menciptakan langit tugasnya, Tuhan B menciptakan bumi, maka harus ada sinkron. Mereka perlu musyawarah terus. Bumi di bawah atau di atas, langit di bawah atau di atas. Selalu begitu nantinya. Nah, kalau misalnya ciptaan langit, ciptaan Tuhan A tidak cocok dengan keinginan Tuhan B, akan terjadi keributan. Wah ini nggak pas ini, harusnya warna langit nggak putih bersih begitu. Ya, saya pengennya berwarna-warni. Ya, karena masing-masing punya kehendak. Jadi secara logika Tuhan banyak itu nggak mungkin. Apalagi kalau Tuhan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Bapak sama Ibu kapan kawinnya? Siapa amilnya? Siapa pembunuhnya? Lahirlah Tuhan Anak. Siapa yang bidan yang membantu Tuhan Ibu melahirkan anaknya? Nanti ya. Kenapa sekarang ada keyakinan Tuhan tiga, Trinitas, Ayah, Ibu, dan Anak? Karena mereka selalu ya menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Karena manusia itu ada ibu, ada bapak, ada anak. Mereka pun ingin Tuhan itu seperti itu. Nah, berarti Tuhan yang mereka ciptakan itu sejatinya karangan mereka. Tuhan karangan mereka. Nah ini maka kita beruntung menjadi orang Islam, kita diberi petunjuk oleh Al-Quran bahwa Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah itu hanya Allah. Ya, dan nama Allah itu sendiri, walaupun dalam ayat ini tidak ada nama Allah ya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa, pakai huwa. Tapi dalam surat Al-Ikhlas misalnya sudah jelas namanya Qul huwallah, ada lafaz Allah. Ya. Siapa yang menciptakan nama Allah? Nama Allah itu siapa? Allah sendiri. Jadi lafaz Allah itu bukan karangan manusia. Ya. Allah sendiri yang menyatakan bahwa akulah Tuhan yang harus disembah dan akulah Allah. Karena dalam surat Qasas, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah ini harus menjadi keyakinan yang mendasar, pedoman kita dalam beriman, ya, bahwa nama Allah sendiri itu bukan karangan manusia. Ya. Jadi Allah sebagai pencipta seluruh alam menyatakan diri namanya adalah Allah ya, sebagai sesembahan. Dari mana kita dapat kabar itu? Dari Al-Quran. Nah, sedangkan nama-nama yang lain, nama Tuhan-Tuhan agama lain itu nama
in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Nama-nama Tuhan itu yang sekarang menjadi sesembahan manusia, itu nama-nama yang diciptakan oleh manusia atau nenek moyang mereka. Kita kenal misalnya dalam agama Buddha, ya, mereka menyembah Buddha Siddhartha Gautama, ya, atau dalam keyakinan agama Hindu ada Tuhan Wisnu, Brahmana, Dewi Kuan Yin, Dewi Sri, dan macam-macam. Itu kan nama-nama karangan manusia. Nah, maka dalam ayat ini ya, kita bisa jadikan sebagai bantahan bahwa hanya agama Islam yang nama Tuhannya itu bukan karangan manusia. Dan konsep keimanan dalam Islam itu mengusung tauhid. Tuhan itu harus satu. Adapun nanti penjelasannya dalam ilmu tauhid, ya, wahdaniyah atau sifat keesaan Allah itu ada 3 macam. Wahdaniyah fil dzat, wahdaniyah fil sifat, dan wahdaniyah fil af'al. Itu nanti keterangannya dalam ilmu tauhid. Yang jelas wahid dalam ayat ini ditujukan kepada sifat Allah yaitu Maha Esa. Enggak boleh kita meyakini Tuhan itu ada banyak, ya. Karena tidak mungkin, mustahil kalau Tuhan banyak. La ilaha huwa, ya, kemudian Allah tegaskan tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa kecuali Dia saja Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini 2 sifat Allah. Ar-Rahman itu maknanya Allah memiliki kasih sayang pada seluruh manusia. Maka orang iman, orang kafir Allah kasih nafas, Allah kasih oksigen. Baik orang kafir, orang beriman Allah kasih rezeki, ya, kemudahan makan dan lain sebagainya. Tapi Ar-Rahim ini kasih sayang Allah khusus kepada orang yang beriman saja. Itu bedanya, ya. Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang pernah saya sampaikan dalam Al-Quran, jumlahnya itu ada 114 kali disebutkan, ya. Keterangannya seperti itu. Kemudian kita lanjut dalam ayat yang selanjutnya, ya. Ini lanjutan dari ayat yang tadi 163, ya. Ternyata setelah dijelaskan, orang-orang kafir pada itu dijelaskan bahwa Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu Tuhan yang satu. Mereka minta bukti, ya, mereka minta bukti. Apa buktinya? Kalau Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang mencipta atau satu-satunya Tuhan yang sesembahan. Maka dalam ayat yang 164 ini ada tidak kurang dari 8 bentuk penciptaan Allah sebagai tanda kekuasaan Allah, ya. Nah, ini ayat ini, ya, ini biasa disebut sebagai ayat-ayat kauniyah, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita amati, yang bisa kita pahami dengan mengamati keadaan sekitar, ya, misalnya kita lihat kebun. Di kebun itu banyak tumbuh tanaman yang bervariasi. Ada cabai, ada tomat, ada sayuran yang lain. Tanahnya sama, tapi hasil tumbuhnya beda. Cabai mah pedas, ya. Tomat itu asam, bisa mengeluarkan rasa yang macam-macam. Kalau digali, emang di dalam tanah ada gula kan? Nggak ada. Ini berarti menunjukkan bahwa yang menumbuhkan itu Allah. Seperti itu, ya. Maka kalau kita perhatikan dalam ayat ini, pertama kali Allah ingin ingatkan inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, ya, ini nanti kita sebutkan beberapa makhluk Allah sebagai tanda bagi tanda kekuasaan bagi orang berakal. Kalau kita langsung ke akhir ayatnya, la ayatil liqaumi yaqilun. Allah menyebutkan bahwa bentuk-bentuk penciptaan Allah yang nanti disebutkan itu ada kurang lebih 8, itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kenapa Allah menyadarkan kepada orang-orang yang mau berpikir? Menandakan bahwa kalau dengan mengamati keadaan makhluk-makhluk Allah saja tidak bisa menghantar hati manusia kepada keyakinan kepada Allah, berarti dia akalnya nggak sempurna, ada kekurangan dalam akalnya.
kok sampai nggak paham bahwa keadaan sekitar itu menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan ada kekurangan, ada cacat di dalam akalnya. Dan ini dari ayat ini ada tuntutan bagi kita untuk menggunakan akal, ya, mengamati keadaan sekitar kita yang bisa menghantarkan kita kepada keyakinan kepada Allah. Pertama adalah kita perhatikan proses terjadinya penciptaan langit dan bumi. Langit begitu luas, ya, membentang sebagai atap dunia, tetapi tidak ada penyangganya, tidak ada tiangnya. Ini harus kita gunakan akal kita seperti itu. Kita amati ya. Itu anehnya kalau anehnya langit itu suka mengeluarkan air. Tapi kalau kita terbang ke atas, naik pesawat, kita melewati awan-awan yang melewati langit, nggak ada tuh di sana danau, nggak ada tuh di sana toren misalnya, tandon, ada airnya ada. Nah, ini kok ada benda seperti itu yang mengeluarkan air? Nah, siapa kira-kira yang mampu menciptakan benda seperti itu? Nah, ini akal kita itu harus kita tuntut seperti itu. Nah, barulah kita akan merasakan keagungan Allah. Oh, ternyata hanya Allah yang bisa seperti itu. Di langit itu ada matahari begitu besar, bisa mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Sekali bercahaya, radius terangnya itu sampai puluhan kilo, ratusan kilo, bahkan bisa menyinari satu negara. Nah, ini kan benda yang begitu punya kekuatan luar biasa. Kira-kira ada nggak manusia yang siapapun, ya, bisa menciptakan benda seperti matahari yang bisa mengeluarkan cahaya begitu? Nggak ada. Oh, berarti ini bendanya saja begitu hebat. Berarti penciptanya lebih hebat lagi. Penciptanya pasti lebih hebat. Nggak mungkin suatu ciptaan kehebatannya melebihi penciptanya. Contoh, orang bikin kursi, ya. Kursinya indah, kuat, kokoh, bentuknya menarik. Tapi kehebatan, keindahan kursi tidak akan melebihi pembuatnya. Masa tukang kursi lebih mulia daripada pembuatnya? Pasti yang lebih hebat justru pembuatnya. Itu kalau kita amati keadaan makhluk Allah, langit, ya. Kedua, wal ardi, bumi, ya. Ini juga bukti kehebatan Allah. Bumi membentang luas, dan bumi terdiri daripada bermacam-macam jenis tanah. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, macam-macam. Ya. Bumi bisa menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Nah, jadi ini dua nih sudah, ya, tanda bukti kebesaran Allah. Pertama langit, kedua bumi. Ini sepasang. Ya. Di mana ada bumi, di atasnya ada langit. Nah, biasa dijadikan istilah, ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya jangan sombong kalau kita tinggal di satu tempat. Di tempat itu pasti ada orang yang perlu dihormati atau yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Yang kedua, waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang, malam dan siang. Ya. Ini berarti yang pertama langit bumi, yang ketiga keempat malam dan siang. Ini juga harus, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan pergantian siang dan malam dan siang. Ya. Di situ ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pergantian malam dan siang itu ada ayat-ayat Allah. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan dalam kehidupan kita 1x24 jam, matahari bergantian dengan rembulan, ya. Matahari bergerak dari pagi ke sore, kemudian tenggelam, bergantian dengan bulan, ya. Langit pun yang tadi cerah terang menjadi gelap.
berputar terus seperti itu, istiqomah setiap hari sudah berjalan berapa tahun. Ya. Kita aja yang sekarang umurnya 60-70 tahun dari kecil sudah menyaksikan pergantian siang dan malam dan nggak ada capeknya itu. Malam dan siang itu berputar seperti itu terus. Dan ini bahkan bukan hanya sudah terjadi puluhan tahun, sudah ratusan tahun, bahkan miliaran tahun. Ya, menurut penelitian para ahli itu umur dunia ini sudah berlangsung triliunan tahun. Nah, hanya saja mereka menyandarkan penciptaan alam semesta ini dari proses alamiah atau yang dalam ilmu biologi disebut peristiwa Big Bang. Gitu ya. Dunia itu dianggap terjadi dengan sendirinya. Padahal tidak, ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Coba perhatikan pergantian siang dan malam. Istiqomah begitu, ya. Pokoknya siang itu 12 jam normalnya kalau di negara kita, malam juga 12 jam. Ya. Itu nggak berhenti itu. Ya. Berarti ada sebagian makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah atur, ya, dan Allah beri tugas, ya, seperti itu berputar tanpa capek. Nah, berarti ini yang menciptakannya lebih hebat lagi, ya, lebih hebat lagi. Nah, itu kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari pergantian siang dan malam. Dan ini nikmat bagi manusia. Ya, pergantian siang dan malam, malam ke siang itu nikmat bagi manusia. Coba seandainya kalau Allah nggak ciptakan dua makhluknya ini, Allah ciptakan hanya siang saja, repot kita. Kapan mau tidur? Ya. Kapan mau istirahat? Nah, nanti pembagian kerjanya bagaimana? Nah, jangankan dibagi dua. Di sebagian negara itu ada yang kondisinya agak berat sebelah, seperti misalnya di negara-negara yang Skandinavia itu yang banyak musim dinginnya kadang lebih panjang dari musim panas. Itu repotnya kalau pas Ramadan, kadang siang itu bisa sampai 21 jam katanya. Ya. Malamnya itu hanya 3 jam, 4 jam. Jadi sholat maghrib setelah jam kemudian sholat isya, habis sholat isya sahur puasa lagi. Nah, repot gitu kan. Nah, padahal akhirnya fatwa dari ahli fikih kontemporer, kalau orang tinggal di kondisi negara seperti itu, maka keadaan puasanya itu mengikuti keadaan negara yang paling dekat. Jadi nggak mengikuti keadaan negara sendiri. 21 jam menahan lapar, loh ya orang. Itu namanya fikihnya seperti itu. Hanya saja maksudnya ya, tetap di belahan bumi mana saja pergantian siang dan malam itu pasti terjadi. Ya, walaupun mungkin porsinya nggak berimbang antara siang dan malam. Tapi siang dan malam pada intinya adalah nikmat bagi manusia. Malam bisa digunakan sebagai waktunya istirahat, sedangkan siang digunakan sebagai waktunya beraktivitas. Harus seimbang. Nah, ini kalau misalnya malam doang juga repot juga. Nanti yang ada tidur aja. Ya, ini mau bangun tuh masih gelap. Nah, masih gelap. Mau kerja kok masih gelap. Nah, nanti tunggu terang. Ya, ada orang kan bangun tidur, kok gelap. Mau kerja padahal kok juga jam 8, kok masih gelap. Ternyata dia pakai helmnya terbalik. Bisa kayak masih malam. Jadi repot kalau malam terus juga repot ya. Jadi karena itu siang dan malam itu adalah nikmat bagi kita. Kemudian Allah SWT memerintahkan kita memperhatikan wal fulkil lati tajri fil bahri. Ya, coba perhatikan kapal-kapal yang berjalan di atas lautan. Ini bunyi ayat ini agak menarik ya. Sebagian ulama mengatakan diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu tinggalnya di Mekah yang jauh dari pesisir pantai. Ya, memang sebagai masyarakat yang pernah melakukan perjalanan dagang misalnya ke Syam atau ke Yaman, sebagian mengerti bahwa ada yang namanya benda kapal. Ya, karena mungkin mereka pernah singgah di satu pantai, melihat ada kapal jalan di air. Tapi Nabi Muhammad itu ya mungkin beliau tidak pernah menyaksikan
yang namanya kapal. Tapi kok ayat ini diturunkan kepada beliau dan beliau suruh menjelaskan. Coba perhatikan kapal-kapal di atas lautan. Nah, ini seandainya orang kafir Quraisy meminta balik, coba jelaskan kapal itu apa sih? Mungkin Nabi Muhammad juga nggak bisa jawab karena mungkin belum pernah menyaksikan. Ini membuktikan bahwa ayat ini betul-betul wahyu. Ya. Jadi bukan hanya menyandarkan kepada pengetahuan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad mendapatkan informasi-informasi itu melalui wahyu yang ada dalam Al-Quran di antaranya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, coba perhatikan itu. Kapal-kapal itu bisa berjalan di atas air itu bagaimana? Bima yang faunas, dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dalam tafsir lainnya, kapal-kapal itu membawa barang dagangan, membawa barang bawaan. Dan ini juga nikmat bagi manusia. Dengan adanya kapal bisa berjalan atau mengapung di atas air, memudahkan distribusi barang dagangan. Kalau perahu itu kapasitasnya nggak terbatas, selagi bisa membuat perahu yang besar, maka barang bawaan pun akan banyak terbawa. Lain kalau pesawat, kayak di sini Allah memisahkan dengan perahu, bukan dengan pesawat. Karena mungkin pesawat itu belum ada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa coba perhatikan itu, kapal-kapal di atas lautan bisa membawa barang yang banyak dan bisa ngapung, bisa tidak tenggelam. Padahal sebagian kapal terbuat dari benda-benda keras, benda-benda yang padat, tapi kok bisa ngapung. Nah, ini Allah yang mengingatkan bahwa itu nikmat. Siapa yang mengatur itu semua? Walaupun kapal-kapal itu hasil buatan manusia, sebagian manusia mengolah pikirannya, mengolah ilmunya, meneliti bagaimana supaya besi yang tadinya berat bisa mengapung dan air. Diteliti, analisa, ternyata akhirnya bisa menciptakan satu benda yang namanya perahu bisa berjalan di atas air. Tapi itu semua adalah Allah yang ngatur. Seandainya Allah tidak izinkan besi-besi bisa berjalan di atas air, tidak akan bisa juga. Maka bukti bahwa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya kita memperhatikan keadaan perahu. Wa ma anzalallahu minas samai mimma, dan perhatikanlah air-air yang Allah turunkan dari langit atau mator air hujan. Itu seperti tadi saya jelaskan. Air hujan turun dari langit, tapi kalau kita terbang ke atas langit, di sana tidak ada sumber air. Nah, salahnya, kelirunya manusia sekarang ini, mereka hanya fokus kepada teori. Jadi seperti misalnya hujan turun. Yang kita tahu secara teori, hujan itu berasal dari penguapan air laut, kemudian uapnya itu naik ke atas, membentuk gumpalan-gumpalan awan, yang ternyata di gumpalan awan itu mengandung ion-ion air karena hasil penguapan dari laut, kemudian bergerak, saling menyatu. Setelah ion-ion air itu berkumpul dengan banyak, tidak tahan untuk ditumpahkan ke bumi kembali. Itu secara teori. Nah, maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita jangan terbawa kepada teori itu. Memang dunia itu darul asbab, segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Tetapi hakikatnya semua adalah diatur oleh Allah. Jadi, air yang turun dari langit, walaupun proses terjadinya melalui teori seperti itu, kita jangan meyakini adanya teori itu. Tetapi itu hanya proses saja. Semua ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kenyataannya terkadang ada awan yang sudah menggumpal, itu pun tidak turun hujan. Sehingga sering dijadikan judul lagu kan, mendung tak berarti hujan. Artinya sehujan itu bergantung kepada kudratullah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah, mau turun hujan mau nggak turun hujan, itu terserah Allah. Dan ini juga menjadi peringatan.
ada pesan tersirat sebenarnya dalam susunan lafaz ini. Ya, kita harus meyakini bahwa hujan turun itu karena Allah, ya, karena Allah, bukan karena musim, ya, bukan karena musim. Maka dalam suatu hadis yang mafhumnya, ketika hujan turun manusia terbagi dua. Ada yang yakin dengan kudratullah, ada yang yakin dengan musim. Maka jangan sekali-kali kita, ini sudah musim hujan. Ya, kalau lihat mendung sedikit aja kita udah berkeyakinan itu akan turun hujan. Turun hujan karena musim, bukan karena musim. Ya, bukan karena musim, karena kehendak Allah. Ya kan? Kan sering kita tuh dapat tuh kalau misalnya lagi jalan di tempat kita hujan gede, kenapa di sono terang benderang? Ya, nggak rata hujannya. Oh, berarti Allah menghendaki misalnya di Cisau hujan gede, ya di Pagedangan mah enggak hujan. Berarti ada yang ngatur, ya ada yang ngatur, dan itu semua ya bergantung dengan kehendak Allah. Itu tanda yang berapa tuh ya? Pertama langit bumi, kemudian siang malam siang, perahu yang berjalan di atas lautan. 5,6 ya. Air hujan itu 6. Wabata terus fa'aya bihil ardu ba'da mautiha. Fungsinya hujan itu untuk menghidupkan bumi, matahari ya. Itu sudah dalam teori manusia seperti itu. Daerah-daerah yang curah hujannya banyak, curah hujan lebat ya. Di Bogor disebut kota hujan. Itu biasanya daerahnya menghijau, banyak tumbuhan ya. Sedangkan daerah-daerah yang curah hujan sedikit cenderung tanahnya gersam dan kering, susah dapat air. Seperti Kulon Progo, Yogyakarta itu kering, Blora Jawa Tengah itu kering, daerah kering. Ataupun misalnya di Jazirah Arab, ya kering juga. Tapi sekarang ada diusahakan sama pemerintah Arab itu, ya bagaimana mereka bisa menanam tumbuhan dengan rekayasa genetik, bisa tumbuh berbagai macam tumbuhan. Jadi sekarang gurun-gurun pasir itu mau dikembangkan sebagai daerah penghijauan, yang mana sebenarnya itu adalah tanda-tanda kiamat. Kata Rasulullah, nanti kalau menjelang kiamat, ya di antaranya adalah kurma baisan akan tumbuh dengan lebat. Kurma baisan itu area di sekitar Madinah, ya yang mana dulu itu kering. Sekarang ternyata diusahakan oleh pemerintah Arab Saudi supaya berkembang menjadi area penghijauan ya, dengan rekayasa manusia. Ya Allah alam ya, ini artinya dari ayat ini ya fungsi hujan itu adalah untuk membantu bumi atau tanah menjadi hidup, ya, menjadi hidup juga menumbuhkan tanaman. Kemudian wabata fiha min kulli dabbah, dan Allah menyebarkan berbagai jenis macam hewan, ya dabbah disebut adalah hewan. Ya kalau kita hitung kira-kira ada berapa jenis hewan. Ya, ada yang berkaki 4, berkaki 2, bersayap, ada yang melata di tanah, ada yang kakinya banyak, ada yang matanya di depan, matanya di pinggir, ada yang warna hitam, hijau, kuning, biru, macam-macam. Ya, ada yang bisa dimakan atau bisa dimakan. Ya, itu kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat surat Al-Baqarah yang sudah lalu, ya. Pertama, siapa yang punya kemampuan menciptakan berbagai macam jenis hewan. Ya. Ini tentu saja hewan-hewan yang ada itu pasti penciptanya hanya satu. Ya, penciptanya hanya satu. Dan luar biasanya dari berbagai jenis hewan itu macam-macam jenisnya. Nah, dari satu jenis hewan saja itu pun ada berbagai macam jenisnya lagi. Contoh misalnya harimau atau macan. Nah, itu kan macam-macam juga, ada yang warnanya hitam, macan tutul, ada yang warnanya polos, ada macan gunung, ada macan pohon, macam-macam. Nah, maka dalam ayat yang lain itu disebutkan bahwa semua itu Allah ciptakan untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa begitu. Hanya Allah yang bisa begitu. Ya. Tidak ada, ya, ataupun ada enggak manusia di sini. Manusia sekarang itu yang bisa menciptakan berbagai macam jenis binatang. Ya, ini yang harus membawa pikiran manusia kepada kekuasaan Allah. Ya, itu di antara maksud daripada ayat ini. Wa tasrifir riyah, dan hembusan angin.
Wasahabi musakhkhari dan awan yang dikendalikan. Nah, ini kaitannya dengan perahu-perahu yang di lautan tadi ya. Karena zaman dulu itu berjalannya perahu bergantung kepada hembusan angin, bantuan pakai layar. Kalau zaman sekarang mungkin pakai mesin, ya, walaupun arah angin itu menuju barat, ya, perahunya bisa menuju timur. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mengandalkan kepada angin. Ya, ini seandainya angin itu tidak Allah tundukkan, ya, maka sulit bagi manusia zaman dulu itu untuk mengendalikan perjalanan perahunya. Ini maksudnya seperti itu. Beda samai wal ardi, di antara langit dan bumi. Jadi ada lebih kurang 8 tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian diakhiri la ayatil liqaumi yaqilun. Itu semua adalah, ya, dalam tafsir Mikbas dan Ibnu Abbas, ayat itu diartikan alamat liwahdaniyatir Rabb. Tanda-tanda yang menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah dan hanya Allah lah yang bisa begitu. Tetapi di kaum yakin bagi orang-orang yang mau berpikir, orang yang nggak mau berpikir maka akan sampai. Ya. Orang yang tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya untuk merenungi kekuasaan Allah, Allah pun tidak akan menunjukkan kepada arah keimanan. Ya. Karena Allah itu punya sifat az-zahir dan punya sifat al-batin. Di antara mana sifat az-zahir, Allah akan membuka diri bagi orang yang mau merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga hatinya akan sampai kepada keimanan pada Allah. Dan di antara mana al-batin, Allah akan menutup diri bagi orang yang tidak mau menggunakan akalnya mencari kekuasaan Allah. Kita tahu seberapa pintar orang Jepang. Orang Jepang itu orang-orang yang terkenal cerdas. Banyak sekali benda-benda elektronik yang dihasilkan oleh inovasi orang Jepang. Ilmunya berarti luar biasa orang Jepang. Tapi kecerdasan mereka tidak bisa menghantarkan mereka kepada akidah yang betul. Buktinya apa? Kebanyakan orang Jepang ya sekarang itu beragama Shinto. Shinto itu agama yang menyembah matahari. Ya, kalau terbit dia sujud ke matahari, kalau sore dia sujud ke matahari juga. Ya. Nah, kenapa? Padahal dia orang cerdas, tapi kecerdasannya itu tidak mau digunakan untuk merenungi kekuasaan Allah, sehingga mereka tidak diizinkan untuk beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu di antara mana al-batin. Nah, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya 165 ya. Jadi setelah Allah tadi dua ayat 163 164 ingin menjawab tentang kebesaran Allah ya, termasuk Allah ingin menjelaskan tentang sifat-sifatnya ini sebagai jawaban bagi orang kafir Quraisy. Di ayat 165 Allah ingin menyatakan pada kita semua, seandainya nanti sudah dijelaskan begitu terang benderang tentang kekuasaan Allah, kok masih ada saja manusia yang tidak mau beriman kepada Allah, ya, maunya menyembah sesembahan yang lain, maka jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati, karena sudah nas dari Allah bahwa sebagian manusia beriman, sebagian manusia tidak beriman. Dalam ayat ini pun Allah nyatakan wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada. Dari sebagian manusia akan ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah. Ya, ini harus kita garis bawahi bahwa nanti kita pasti akan dapati manusia-manusia yang tidak mau menyembah Allah, ya, tidak mau menyembah Allah. Sehingga nanti kita tidak selalu memberatkan diri kita dalam dakwah. Ya, dakwah itu hidayahnya tergantung Allah. Ya, walaupun misalnya kita menjelaskan kepada orang yang tidak mau beriman pada Allah, berbusa-busa mulut kita, kalau dia tidak dikehendaki hidayah oleh Allah, nah, maka itu urusannya diserahkan kepada Allah. Ya. Allah sudah nyatakan wa minan nasi, dari sebagian manusia pasti akan ada saja orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Jadi seberapa jelas pun kita menjelaskan tentang sifat Allah, ya, tentang ketauhidan, kalau tidak dikehendaki hidayah oleh Allah, dia tidak akan beriman. Nah,
Hanya saja sini sebagai penjelasan dari Allah ya, bahwa perhatikan itu manusia yang tidak mau menjadikan Allah sebagai Tuhan. Ya, di antara sifat mereka yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mereka mencintai sesembahannya itu tapi jalannya bita'lim wal khudu' dengan penuh pengagungan. Kahubbillah seperti orang beriman cinta kepada Allah. Coba perhatikan itu orang yang menyembah Yesus punya punya salib, kadang ada patungnya itu dibikin cantik, ada yang dari emas, ada yang dari benda-benda yang mengkilau, benda-benda mahal, digantung di atas, dikasih minyak wangi, disayang-sayang, kalau patah dibenerin, senang banget, cinta banget. Nah, begitu juga orang Hindu, orang Buddha, ada berhalanya dimandiin, kelihatan sekali mereka begitu cinta kepada sesembahannya itu. Nah kemudian ya, ada sesuatu yang perlu kita pahami dari ayat ini. Terkadang ayat ini ya digunakan oleh sebagian saudara-saudara kita untuk menuduh kafir sesama Islam. Maksudnya apa? Secara zahir ketika dia membaca yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyadu billah. Mereka ya, orang sebagian manusia yang Allah nyatakan ya, mencintai sesembahannya seperti mencintai kepada Allah. Seolah-olah orang yang cinta kepada selain Allah itu juga menunjukkan tidak mau menyembah Allah. Sehingga kalau melihat ada orang Islam misalnya lebih cinta kepada idolanya dibandingkan kepada Allah, karena untuk idolanya dia rela berkorban, untuk Allah tidak mau berkorban. Contoh ada orang misalnya cinta kepada satu artis, ya. Artis itu ngadain konser, mahal tiketnya. Konsernya di waktu sholat, giliran untuk idolanya sama dia siap berjam-jam berdiri nonton konser dengan biaya yang mahal, giliran disuruh sholat nggak kuat, pada sholat gratis, waktunya pun cepat, paling 5-10 menit. Nah ini terkadang orang-orang seperti ini dianggap kurang cintanya kepada Allah. Kalau orang yang kurang cintanya kepada Allah, dengan sendiri dia kafir. Nah ini hati-hati, ada sebagian orang begitu ya. Padahal ayat ini ditujukan pada orang-orang kafir, bukan orang-orang Islam. Ya, bisa dipahami maksudnya Ibu ya. Jadi ayat ini kita harus hati-hati, jangan digunakan untuk menjudge, ya, menghukumi keimanan orang Islam. Bukan berarti misalnya ada orang yang cinta pada satu klub sepak bola, giliran tahajud masih susah banget, giliran bolanya jam 2 melek 2 jam lagi sampai subuh kelewat lagi. Oh ini udah nggak benar katanya nih imannya, udah kafir nih, karena lebih mencintai selain Allah. Nggak begitu. Ya. Artinya ini ada istilah namanya syirik mahabbah. Syirik mahabbah itu ya cinta dia kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya itu hanya dosa besar saja, dosa besar termasuk kabair. Sedangkan orang-orang beriman memang seharusnya walladzina amanu asyadu billah. Orang beriman itu cintanya begitu besar kepada Allah. Orang kalau cinta pada sesuatu, dia pasti akan berkorban untuk hal itu. Ya, hal itu. Nah, coba perhatikan ibu-ibu dulu waktu masih muda tuh, karena ayahnya atau suaminya itu cinta banget, kayaknya tuh berani berkorban. Giliran udah nikah aja, perhitungan tuh suami. Jangan-jangan cintanya berkurang. Nah, itu bisa diukur memang ya, kecintaan seseorang kepada orang lain itu bisa diukur dengan pengorbanannya itu. Begitu juga dengan cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman sejatinya harus memiliki cinta yang besar pada Allah. Harus dibuktikan melalui pengorbanannya. Kalau dipanggil sama Allah, ya harus mau. Bayangkan kalau kita ada orang bilang mengaku cinta kepada kita, bila kita panggil dia nggak mau, wah ini bohong cintanya. Begitu juga, ya. Allah Subhanahu wa taala manggil kita untuk sholat 5 waktu, ternyata kita nggak mau sholat, berarti cintanya bohong pada Allah. Padahal dasar orang beriman adalah cinta kepada Allah. Kemudian melanjutkan walau yarul ladzina dzalamu bi yarawna adzaba anal quwwata lil jami'ah wa anna Allah syadidul adzab.
Dan ketika orang-orang yang zalim itu, ya, orang sudah menjelaskan tentang urusan Allah tetap tidak beriman itu dianggap zalim. Ketika mereka nanti di akhirat melihat betapa pedihnya azab Allah bagi orang yang tidak mau beriman, maka mereka baru mengakui anal quwwata lillahi jami'u, ternyata kekuatan itu milik Allah semua. Wa anna Allah syadidul iqab wa anna lillahi syadidul adab, dan sesungguhnya Allah memiliki adab yang pedih. Nah, ini potongan ayat ini sebenarnya bisa kita pahami kalau kita membaca ayat selanjutnya, ya. Karena ini bentuk penyesalan, dengan gambaran ketika seseorang yang tidak mau beriman kepada Allah ketika hidup di dunia, kalau sudah di akhirat, dia baru saksikan bagaimana pedihnya azab Allah bagi orang yang tidak mau beriman, baru dia kata, oh ternyata Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat, ya, Allah Maha Hebat, siksanya itu besar sekali. Nah, barulah itu adalah bentuk penyesalan di akhirat. Dan di antara bentuk penyesalan di akhirat juga ini ada di ayat yang 165. Ya, di ayat 165 Allah nyatakan ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'u bil asbab, ya. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti, ya, mereka berlepas diri dari orang yang mengikuti. Misalnya para pengikut atau penyembah Yesus, maka nanti Nabi Isa yang diagung-agungkan sebagai Yesus bagi orang-orang Nasrani akan lepas tangan. Loh, siapa suruh saya sembah? Saya nggak nyuruh kalian nyembah saya. Cuci tangan. Nah, ini harus menjadi kesadaran bagi para pengikut Yesus. Salah mereka, keliru kalau mereka mengikuti Yesus. Karena Yesus sendiri nanti di akhirat akan cuci tangan, ya, berlepas diri. Nggak mau lagi siapa suruh ngikutin saya, siapa suruh menyembah saya, ya, siapa suruh menyembah saya, ya. Bahkan hubungan-hubungan itu sudah tidak terjadi lagi. Watakota belum asbab, nggak ada hubungan seperti itu. Semua cuci tangan, ya. Nah, ini adalah bentuk penyesalan, semua, ya, semua misalnya Buddha dijadikan sesembahan, ya, Konghucu, ya, kemudian dewa-dewa itu yang dianggap Tuhan, ya, itu semua nanti saling berlepas tangan, tidak mau tanggung jawab. Ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir ini, wa qala alladziina taba'u law anna lana karatan fanatabara minhu kama tabaru minna. Ini gambarannya, ini kejadian di akhirat, ya. Orang-orang yang tadinya menjadi pengikut, ya, mereka berharap, aduh kalau tahu begini mah mendingan saya kembali lagi ke dunia, ya. Udahlah, saya nggak mau lagi mengikuti sesuatu yang salah, yang keliru. Toh yang saya ikuti juga nggak mau tanggung jawab, nggak mau lepas tangan. Tahu begini mah saya, ya, mau kembali saja ke dunia, ya. Lau anna lana karatan fanatabara minhu, saya akan kembali ke dunia, saya pun akan cuci tangan dari idola-idola saya, ya, kama tabaru minna, sebagaimana mereka lepas tangan dari kita. Maka kadzalika yurihimullahu a'malun hasaratin alaihi. Ini Allah diperlihatkan seperti itu, hasaratin, sebagai bentuk penyesalan, ya. Ini sebenarnya ayat ini gambaran orang-orang yang sudah sampai di akhirat. Dan di antara siksaan bagi mereka adalah adanya penyesalan di dalam hati. Tapi yang namanya penyesalan pasti adanya di belakang. Maka sebelum terlambat, ya, di dunia ini kita harus renungkan, jangan sampai kita salah di dalam mengikuti, ya, dalam hal keimanan, ya. Karena kalau kita salah dalam sesembahan selain Allah itu tidak akan tanggung jawab, akan lepas tangan, berlepas diri. Nah, maka beruntunglah kita diberikan petunjuk melalui Al-Quran bahwa sesembahan kita wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahim, ya. Nah, ini sebenarnya ayat-ayat ini harus disampaikan kepada saudara-saudara kita di luar Islam, ya, bahwa mereka salah di dalam sesembahannya itu. Keliru kok
Yesus disembah-sembah, padahal Yesus sendiri menyatakan ya nggak nyuruh, nggak nyuruh. Nah, kemudian nanti di antara bentuk balasan di akhirat, wa ma hum bi kharijina minan nar, ya, mereka tidak akan diberikan kesempatan bisa keluar dari neraka. Di ayat-ayat dari 163 sampai 166, ya, kalau kita rangkumkan, ini isi kandungan yang paling utama adalah menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa konsep ketuhanan dalam Islam itu adalah mengusung tauhid, menyembah Tuhan yang Maha Esa, hanya Allah. Ya, kalaupun tidak percaya, di sini Allah ungkapkan beberapa tanda-tanda kauniyah, yaitu dengan memperhatikan, merenungkan, ya, keadaan sekitar kita, sehingga kita bisa menggunakan akal dan pikiran kita, ya, merenungkan kekuasaan Allah, dan kita bisa beriman kepada Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau di dunia ini salah dalam mengambil Tuhan, menjadikan Tuhan, maka nanti akan menjadi penyesalan di akhirat. Sebelum datangnya penyesalan itu, maka kita harus betulkan keimanan kita di dunia ini, jangan sampai salah, karena Tuhan selain Allah itu akan berlepas diri di akhirat, tidak mau tanggung jawab, akan berkata siapa suruh menjadi pengikut saya. Kita lepas diri seperti itu kira-kira gambarannya. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sebelum kita akhiri, kita tutup, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan.